Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Natakusuma. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan dan citra merek terhadap kepuasan konsumen pengguna ojek online yang berada di Kota Cirebon, khususnya ShopeeFood. Untuk yang pertama ada pemaparan materi, terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 terdiri ada latar belakang, kedua identifikasi masalah, ketiga rumus penelitian, keempat tujuan penelitian, kelima manfaat penelitian. Dan selanjutnya ada bab 2, ada landasan penelitian, kedua uraian teori, ketiga hipotesis penelitian. Dan selanjutnya ada bab 3, yaitu ada metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, 3 populasi, keempat sampel, kelima teknik pengumpulan data dan teknik analisa, keenam ada daftar pusaka. Pemaparan materi untuk bab 1 yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi di era modern seperti saat ini ada alat transportasi dan komunikasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena dua hal tersebut sering digunakan untuk mempermudah segala pekerjaan manusia. Kecanggihan alat transportasi di abad 21 tidak dapat terbendung lagi. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai bidang seperti bidang komunikasi, pemanfaatan teknologi. Bukan hanya di bidang komunikasi saja, tetapi teknologi dimanfaatkan pada bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, keamanan, transportasi, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada sejarah Shopee. Jadi Shopee ini berdiri pada tahun 2015 di 7 wilayah berbeda di Asia. Sejarah Shopee Indonesia ini sendiri dimulai pada Desember 2015. Saat ini Shopee dikelola oleh CE Group yang merupakan perusahaan milik Friendly. ShopeeFood mendapatkan sambutan bagi penggunanya hingga akhirnya layanan kuliner ini secara resmi dilaunchingkan pada April 2021. Memang peluang usaha kuliner ini dianggap sebagai awal mempermudah UMKM dalam mengembangkan usaha. ShopeeFood awal mula launching pada kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan merambah ke kota Cirebon pada bulan Oktober 2021. Terus ada identifikasi masalah, yaitu yang pertama kualitas pelayanan ShopeeFood yang masih kurang maksimal dalam penerapan pada driver. Kedua, citra merek ShopeeFood yang baru dan masih banyak konsumen yang belum mengenal produknya. Ketiga, ada kepuasan dan dalam konsumen yang belum terbangun karena konsumen sudah mengenal kompetitor yang sudah lebih dulu terjun di wilayah kota Cirebon. Terus ada rumus penelitian. Yang pertama ada bagian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada pengguna ShopeeFood di kota Cirebon. Yang kedua ada bagaimana pengaruh citra merek terhadap kepuasan pengguna ShopeeFood di kota Cirebon. Terus ada yang ketiga ada bagaimana kualitas pelayanan dan citra merek terhadap kepuasan konsumen pengguna ShopeeFood di kota Cirebon. Dan yang keempat, bagaimana kondisi variabel kualitas layanan, citra merek, kepuasan konsumen dalam penggunaan ShopeeFood di kota Cirebon. Terus selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuannya yang pertama untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada pengguna ShopeeFood di kota Cirebon. Yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap kepuasan pengguna ShopeeFood di kota Cirebon. Yang ketiga ada untuk mengetahui kualitas pelayanan dan citra merek terhadap kepuasan pengguna ShopeeFood di kota Cirebon. Terus manfaat penelitiannya yang pertama adalah penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam aplikasi teori-teori pemasaran, khususnya dalam memilih strategi pemasaran, hal-hal yang berhubungan dengan pengaruh kualitas pelayanan dan citra merek terhadap kepuasan konsumen. Kedua, ada penelitian ini memberikan gambaran aplikasi teori-teori pemasarannya menggali lebih dalam aspek-aspek yang berkaitan kepuasan pada pelayanan konsumen dan bahan bacaan perbandingan dalam memecahkan masalah.
Terus untuk pemaparan materi yang kedua yaitu atau bab 2, yang pertama adalah landasan penelitian, yang kedua ada uraian teori, dan ketiga ada hipotesis penelitian. Bab 2 yaitu pertama ada landasan penelitian terdahulu. Jadi di sini ada Briggs-Tobling atau Freddy Roring, yaitu dengan judul pengaruh kualitas pelayanan, harga, kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan Raja Ocing Manado. Yang kedua ada Carmelia ya, dan teman-temannya. Terus dengan judul model keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen pada marketplace, kualitas produk dan kualitas pelayanan. Terus selanjutnya ada uraian teori. Pengertiannya itu pengertian manajemen pemasaran. Jadi pemasaran ini sebagai suatu proses sosial manajerial yang membuat individu kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Sunarto 2004 5. Terus ada kualitas pelayanan. Jadi kualitas pelayanan ini menurut ahli Tejektono ya, 2014.2266 menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa karena inti produk yang dipasarkan adalah suatu kinerja yang berkualitas dan kinerja yang dibeli oleh konsumen. Terus selanjutnya ada citra merek. Jadi menurut Philip Holter dan Kelvin Keller 2016, citra merek adalah suatu persepsi dan keyakinan dipegang oleh konsumen seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen. Terus tentang kepuasan pelanggan, yaitu menurut ahli Verina Dewi 2014 .2353, kepuasan pelanggan adalah perasaan yang didapat pelanggan atas suatu jenis pelayanan yang profesional dengan harapan atau suatu dengan keinginan pelanggan. Nasution 2010.2101. Ini adalah gambar atau kerangka pemikiran. Yang pertama ada kualitas layanan X1, terus ke bawah citra merek X2, dan bisa mempengaruhi kepuasan konsumen. Terus hipotesis penelitian yang pernah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. H2 terdapat pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen. Yang H3 terhadap pengaruh kualitas pelayanan dan citra merek terhadap kepuasan konsumen secara simultan atau parsial. Ini adalah pemaparan materi yang ketiga atau bab 3. Yang pertama ada metode penelitian, 2 waktu dan tempat penelitian, ketiga populasi, keempat sampel, kelima teknik pengumpulan data dan teknik analisa, terus terakhir adalah daftar pusaka. Bab ketiga yaitu tentang metode penelitian. Jadi metode penelitian ini merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menyimpulkan hasil pemecahan dari suatu masalah melalui cara tertentu sesuai dengan prosedur penelitian. Metode penelitian ini akan mengarahkan penelitian pada tujuan tertentu. Metode ini digunakan melalui pendekatan kualitatif menurut Sugiono 2012.27. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak. Yang selanjutnya yaitu waktu penelitian. Jadi waktu penelitian ini dalam penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2002
Tempat penelitiannya yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan citra merek terhadap kepuasan pengguna Shopee Food di Kota Cirebon. Terus definisi operasional variabel. Apa sih definisi variabel itu? Jadi variabel ini penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2013.260. Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas independen dan satu variabel terikat independen. Variabel bebas independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif, dengan simbol X. Variabel terikat independen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen dengan simbol Y. Penelitian ini terdapat 3 variabel yang akan diteliti, yaitu variabel X1 kualitas pelayanan, X2 citra merek, dan variabel Y kepuasan konsumen. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini ada populasi. Ya, populasi ini menurut ahli Sujarweni 2015, populasi yaitu keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek subjek mempunyai karakteristik kualitas tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya. Sampelnya menentukan jumlah sampel yaitu dengan rumus solving. Pemilihan sampel dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya yang akurat dan dapat menghemat biaya penelitian secara efektif. Idealnya sampel harusnya benar-benar menggambarkan atau mewakili karakteristik populasi sebenarnya. Karena data yang diperoleh dari sampel harus dapat digunakan untuk menaksir populasi. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki ciri karakter yang sama atau relatif sama dengan ciri karakter populasi. Terus selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 2, data primer dan pembagian kuesioner. Terus ada teknik analisa data. Jadi ketika data sudah kita kumpulkan, kita uji, yaitu ada uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang ketiga, ada uji asumsi klasik. Yang keempat, ada uji normalitas. Yang kelima, ada uji multikoliniaritas. Nah, ini adalah daftar pustaka ya. Jadi ketika peneliti menggambarkan atau mempresentasikan, ini adalah jurnal-jurnal yang jadi acuan. Nah, ini terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada salah kata atau yang keliru, mohon dimaafkan ya. Untuk kritik dan saran bisa hubungi link di bawah ini. Terima kasih.